Tom alergi parah sejak kecil. Ia harus tinggal di gelembung khusus. Bahkan sebutir debu di udara bisa membahayakan nyawanya. 4 tahun kemudian, ia baru bisa dipindahkan ke rumah. Ada anak iseng melempar bola. Tapi, ternyata ibu Tom lebih iseng. Orang tuanya membuatkannya kamar gelembung. Makanan Tom adalah biskuit khusus, yang baru bisa dimakan setelah disteril uap. Meski Tom muak makan itu, tapi, ia terpaksa demi bertahan hidup. Berkat cinta ibu, Tom tumbuh besar dengan ceria. Tetangganya yang nakal mengejeknya di halaman, dan melemparinya dengan batu. Ibu Tom segera menyemprot mereka dengan air. Semua barang yang Tom inginkan, selalu dibelikan oleh orang tuanya. Tom kini beranjak dewasa. Dia cuma bisa menghibur diri di kamar. Dia belajar main gitar di kamarnya yang tersegel. Tom suka mengelap kaca ketika bosan. Tapi, saat itu ia melihat Anna yang sedang cuci mobil. Anna juga penasaran dengan Tom. Hari ini, Anna bertamu ke rumah Tom. Ia kaget dengan pipa udara raksasa di rumah Tom. Pipa itu menjalar ke seluruh ruangan. Jadi, Tom bisa merangkak kemana-mana. Tom salah tingkah karena baru pertama kali bertemu dengan seorang gadis cantik. Bahkan, ia berbicara terbata-bata. Melihat Tom yang masih polos, Anna tersenyum malu-malu. Begitu Anna pergi, ibunya segera mensterilkan gelembungnya. Separuh jiwa Tom ternyata sudah dibawa pergi Anna. Anna suka main ke rumah Tom. Tom juga mengajarinya main gitar. Meski terpisah oleh gelembung, tapi hati mereka sangat dekat. Hingga suatu malam, Anna yang mabuk memanjat tembok dan menyelinap. Ia ingin tidur bersama Tom. Tapi, Tom takut membuka pintu, dan melewatkan kesempatan emas ini. Anna akhirnya pacaran dengan Patrick. Tak berapa lama, Anna dilamar. Ia bertanya ke Tom, apa aku harus menikahinya? Tom diam saja. Mungkin diam adalah jawaban terbaik. Anna memberinya sekotak hadiah, lalu pergi sambil menahan tangis. Di dalam kotak itu ada bola salju, yang bertuliskan aku mencintaimu. Ternyata, selama ini Anna mencintainya. Akhirnya, Tom memberanikan diri. Ia mendesain baju gelembung, untuk mengejar cintanya yang hilang. Tom membuka pintu gelembung. Tapi, tiba-tiba, Tom merasa asing dengan dunia luar. Setelah 16 tahun, akhirnya dia bisa keluar. Tom lari dengan antusias di tengah jalan. Ia ingin mengejar Anna, tapi, terjadi bahaya besar. Tom kabur dari rumah dengan baju gelembungnya. Ia jalan di jalan raya. Untung saja, gelembungnya tebal, sehingga ia tidak cedera. Begitu Tom bilang ia ingin mengejar kekasihnya, orang-orang di bus membantunya. Mereka bernyanyi sepanjang jalan. Tapi, karena Tom mengejek agama mereka akhirnya membuang Tom di gurun. Saat orang-orang itu tiba di perkumpulan, pendeta memberitahunya, kalau anak Tuhan yang diutus berbentuk seperti ini. Orang-orang di bus terpana. Saat itu, Tom bertemu anggota geng motor. Setelah Om Garang mendengar ceritanya, ia bersimpati pada Tom, karena ia juga haus akan cinta. Om Garang pun memboncengnya pergi ke kota. Tapi, di kota, Om Garang malah membawanya ke kasino. Karena gila judi, Om Garang tidak mau pulang. Untung saja Tom berhasil memenangkan skuter. Dengan uang koin satu-satunya, akhirnya, ia bisa melanjutkan perjalanan. Tapi, apesnya, Om Garang bertemu pengikut sekte sesat tadi. Tanpa tendeng aling-aling, pengikut sekte sesat melindas motornya. Sementara itu, Tom ditemukan orang tuanya. Ibunya membanting setir untuk mencegat Tom. Tapi, orang tua Tom tidak menyangka kalau Tom terpental dan masuk ke gerbong kereta. Setelah Tom siuman, ia dikelilingi orang aneh. Paul adalah ketua mereka. Ia ingin merebut gelembung Tom. Tapi, Tom bukan pemakan sayur. Ia menyundul Paul hingga terlempar puluhan meter. Paul pun jatuh dan pingsan. Tom berhasil mengalahkan sang ketua. Mereka pun mengangkat Tom sebagai ketua. Tom memutuskan kabur naik lori. Ia sampai di bar, dan mencari tumpangan. Tapi, orang-orang mengira Tom membawa penyakit. Ia pun dikunci di dalam bar. Tapi, lampu minyak jatuh, dan membakar bar.
Untung saja ada seorang pria datang dan menyelamatkan Tom. Pria itu mengantarkan Tom, tapi di tengah terjadi kecelakaan. Mereka menabrak seekor sapi, tapi karena pria itu beragama Hindu, ia meratapi sapi itu dan tidak mau pergi. Akhirnya, Tom terpaksa jalan kaki. Setelah jalan 8 jam, akhirnya ada orang yang mau memberinya tumpangan. Tapi, kakek itu sudah tua sekali. Tom sampai ketiduran saking capeknya. Mereka berkendara semalaman. Begitu Tom bangun, hal yang ditakutkannya benar-benar terjadi. Yang benar saja, kakek itu mati. Mobil itu terus melaju tanpa tuan. Setelah siuman, Tom ditemukan orang tuanya lagi. Mereka ingin menjemputnya, tapi saat ibunya ke toilet, ayahnya membiarkan Tom pergi. Bahkan, mendukungnya untuk mengejar cinta sejati. Ibunya berteriak histeris karena Tom kabur. Ayahnya mencoba mengulur waktu demi Tom. Saat itu, geng motor mencari pengikut aliran sesat untuk balas dendam. Pemain sirkus juga mencari Tom. Tapi, Tom sudah berada di pesawat. Ternyata, pilot tua itu adalah kembaran kakek tua yang sudah meninggal tadi. Pilot tua itu tampak bisa mati kapan saja. Pesawatnya terus oleng. Tapi, berkat bantuannya, Tom sampai di atas air terjun. Di sebelahnya adalah gereja tempat Anna menikah. Tapi, tiba-tiba pesawat error dan menukik tajam ke bawah. Pilot tua berhasil terbang menembus awan. Tapi, Tom jatuh ke bawah. Sekali lagi, gelembungnya menyelamatkannya. Tom lari sekuat tenaga ke gereja. Kalau terlambat sedikit saja, maka ia akan menyesal seumur hidup. Saat itu, Anna sedang mengucap janji nikah. Untungnya, Tom tiba di detik terakhir. Anna terbelalak tidak percaya melihat Tom. Tom nekat menyobek gelembungnya dan mencium anak kesayangannya. Ini adalah cinta mati, karena terlalu lelah dan antusias. Tom pun pingsan. Tapi, tak lama ia sadar. Tapi, Tom merasa napasnya baik-baik saja. Ternyata, Tom tidak alergi udara. Selama ini orang tuanya menipunya. Untuk melindungi Tom dari kejamnya dunia, Tom memapah ibunya, dan memaafkannya. Mereka lalu berpelukan. Ibunya setuju dengan pernikahannya dengan Anna. Anna dan Tom kabur meninggalkan gereja, dan melaksanakan upacara pernikahan mereka. Pemain sirkus, geng motor, dan pengikut aliran sesat berkumpul. Tiba-tiba, kakek muncul sebagai supir mereka. Film ini menceritakan kasih ibu yang luar biasa, tapi cinta dan perlindungan yang berlebihan akan membuat anak mereka terkekang di dunia yang sempit. Mereka tidak akan tumbuh dewasa, hanya dengan keluar dari zona nyaman, baru bisa mandiri dan menjadi kuat. Aku Kaki Minyak.